Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwan wa akhwati fillah, bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimah, jamaah majelis taklim Masjid Namira Kota Lamongan yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kepada segenap jajaran pengurus yayasan maupun takmir Masjid Namira yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan tentunya tidak mengurangi rasa hormat kami sampaikan kepada keluarga besar Al-Akh Bapak Haji Helmi Reza. Semoga Allah taala melimpahkan karunia rahmat dan barakah pada keluarga dan usaha beliau. Tidak ada kata yang patut kita ucapkan pada malam hari ini selain rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, baik itu nikmat mutlaqah maupun nikmat muqayyadah. Sebagaimana yang dikatakan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah, bahwasanya nikmat yang Allah berikan kepada kita ini ada dua macam, dan dua-duanya wajib untuk kita syukuri. Nikmat yang pertama adalah yaitu nikmat mutlaqah. Nikmat mutlaqah. Nikmat yang satu ini Allah berikan khusus kepada orang-orang yang beriman saja. Adapun mereka orang-orang yang tidak beriman, orang-orang kafir, mereka tidak mendapatkan nikmat yang satu ini, yaitu nikmat mutlaqah. Nikmat ini bisa mengantarkan seorang muslim pada kebahagiaan dunia dan akhiratnya. Contoh yang masuk kategori nikmat mutlaqah, yang hanya Allah berikan kepada orang yang beriman saja. Nikmat Islam, nikmat iman, nikmat diberikannya kita hidayah taufik. Sebab dengan hidayah taufik kita mampu membedakan mana yang hak, mana yang batil, mana yang ma'ruf, mana yang mungkar, mana tauhid, mana syirik, mana yang sunnah, mana yang bid'ah, mana itu sesuatu yang baik, mana yang tidak baik, mana jalan-jalan keselamatan, mana jalan-jalan kesesatan. Semua itu karena hidayah taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Bapak Ibu tidak akan pernah mampu, tidak akan bisa melangkahkan kaki untuk talabul ilmi, menuntut ilmu pada malam hari ini di Masjid Namira yang kita cintai ini,
Kalau tidak karena hidayah dari Allah Azza wa Jalla. Allah yang menggerakkan kaki kita. Allah yang menggerakkan hati kita. Sehingga kita bisa hadir untuk melaksanakan ibadah kepada Allah di masjid yang kita cintai bersama ini, yaitu Masjid Namira. Mudah-mudahan Allah senantiasa melimpahkan nikmatnya kepada kita dan menjadikan kita hamba-hambanya yang pandai bersyukur. Adapun nikmat yang kedua yang tidak boleh kita lupakan, yaitu nikmat muqayyadah. Namanya saja muqayyad. Nikmat yang satu ini bukan hanya orang-orang yang beriman saja yang Allah berikan, tetapi orang-orang kafir di luar sana Allah tidak zalim kepada mereka. Allah berikan nikmat muqayyadah. Contohnya banyak. Allah berikan nikmat kaya kepada Fir'aun. Allah berikan nikmat kekuasaan kepada Namrud, kepada Fir'aun. Allah berikan nikmat harta kepada Qarun. Allah berikan nikmat sehat dan seterusnya. Allah berikan pasangan hidup yang baik. Anak-anak keturunan yang pintar. Allah tidak zalim kepada mereka. Oleh karena itu malam hari ini kita dapat dua-duanya. Baik itu nikmat mutlaqah maupun nikmat muqayyadah. Allah berikan kita juga sehat. Allah berikan kita untuk mudah mencari rizki. Allah berikan kita pasangan hidup soleh soleha. Allah berikan kita anak keturunan soleh soleha. Sekali lagi, semoga Allah Ta'ala senantiasa melimpahkan nikmatnya kepada kita. Dan Allah jadikan kita hamba-hambanya yang pandai bersyukur. Bapak ibu sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Malam hari ini tidak memperpanjang muqaddimah. Kita akan melanjutkan pembahasan materi kita. Seperti biasa, kajian kita di Selasa, pekan ketiga, Ba'da Isya, di Masjid Namira. Materinya membahas kitab Al-Kabair. Sebuah kitab yang berisi di dalamnya tentang dosa-dosa besar. Karya seorang ulama terkenal, Imam Az-Zahabi rahimahullah. Menurut catatan saya, terakhir materi Al-Kabair yang kami sampaikan di Masjid Namira itu berhenti di bulan April, Bapak Ibu sekalian. Tepatnya tanggal 15 April 2025. Saat itu saya menyampaikan 3 dosa besar sekaligus. Kenapa? Karena memang memiliki makna yang sama. Jadi waktu itu di 15 April 2025, dosa besar nomor 20, nomor 21, dan 22. Yang nomor 20 mengambil harta orang lain. Yang nomor 21 mencuri. Yang nomor 22 perampokan. Makanya karena memiliki makna yang sama, sekaligus waktu itu 3 dosa besar saya sampaikan. Di bulan Mei memang betul kita ketemu. Tetapi maaf, saat itu materinya bukan tentang Al-Kabair. Karena mendekati Idul Adha, sudah memasuki bulan Zulhijjah. Sehingga waktu itu materinya adalah berkurban bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tata cara kurban sesuai sunnah Nabi. Di bulan 6 saya udzur bulan yang lalu. Hari ini kita bertemu kembali di 15 Juli hari ini. Materinya melanjutkan di bulan April. Berarti hari ini kita akan masuk Al-Kabair, dosa besar nomor 23. Bab yang baru, 23. Apakah dia sumpah palsu? Mengucapkan sumpah palsu. Baik. Atau bersumpah dengan menyebut nama selain Allah. Dia bersumpah menyebut nama selain Allah. Baik. Maka ini termasuk dosa besar. Baik. Agar materi kita tertata dengan baik, tidak melebar kemana-mana. Seperti biasa, kajiannya saya bagi menjadi 2 bagian.
Yang pertama dalil-dalil. Yang kedua penjelasan dari dalil-dalil tersebut. Nah, supaya belajarnya enak. Yang pertama, kita akan masuk yang pertama. Dalil-dalil yang menunjukkan sumpah palsu atau bersumpah dengan nama selain Allah, termasuk dosa besar, masuk kategori al-kabair. Dalilnya banyak, Bapak Ibu sekalian. Kami sampaikan saja minimal 5 dalil. Mudah-mudahan 5 dalil ini mewakili dari sekian banyak dalil. Baik. Yang 1 dari Al-Quran. Yang 4 hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik. Karena panjangnya materi, saya akan bacakan saja dalil-dalilnya, Bapak Ibu sekalian. Yang pertama adalah firman Allah di dalam Al-Quran. Dalil pertama, firman Allah Ta'ala di dalam Al-Quran surat yang ke-5, surat Al-Ma'idah, ayatnya ayat 89. Al-Ma'idah ayat 89. Baik, mungkin dibantu Ustadz terjemahannya Al-Quran ini aja ya. Kita dengarkan dulu murotalnya. Allah Ta'ala berfirman, Al-Ma'idah ayat 89. Allah Ta'ala berfirman, surat ke-5 ayat 89. لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام 3 أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرون. Ya, silakan Ustaz. Allah tidak menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpahmu yang tidak disengaja untuk bersumpah. Baik, lanjut. Tetapi Dia menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpah kamu yang kamu sengaja. Maka kafaratnya, dendanya, silakan Ustaz. Maka kafaratnya, denda pelanggaran sumpah ialah memberi makan 10 orang miskin. Yang pertama denda sumpah, sumpah palsu. Maka dia memberi makan 10 orang fakir miskin. Baik, ini kafarat yang pertama. Yang kedua, yaitu dari makanan yang biasa kamu berikan kepada keluargamu. Denda yang kedua, atau memberi mereka pakaian. Yang ketiga, atau memerdekakan seorang hamba sahaya. Apabila dia tidak mampu, barang siapa tidak mampu melakukannya, maka kafaratnya berpuasalah 3 hari. Puasa 3 hari, itu dendanya. Denda kafarat daripada sumpah. Lanjut, teruskan Ustaz. Itulah kafarat sumpah-sumpahmu apabila kamu bersumpah, dan jagalah sumpahmu. Demikianlah Allah menerangkan hukum-hukumnya kepadamu agar kamu bersyukur kepadanya. Bapak Ibu sekalian, kaum muslimin dan muslimah, rahimani wa rahimakumullah. Jika kita lihat di dalam ayat ini, berarti kafarat sumpah itu ada 4. Kata para alim ulama, ayat ini boleh dipilih semampunya. Artinya tidak harus dipilih secara urut, enggak. Boleh dipilih sesuai kemampuannya. Mampunya memberi makan 10 orang fakir miskin, ya silakan. Mampunya memberi pakaian kepada 10 orang miskin, silakan. Mampunya memerdekakan budak jika memang ada perbudakan di negeri itu. Kalau di negeri kita nggak ada perbudakan karena tidak terjadi peperangan. Baik. Kalau memang mampunya membebaskan budak, silakan. Jika tetap tidak mampu, mampunya hanya
puasa 3 hari, maka boleh dia memilih puasa 3 hari. Kata para alim ulama ada rinciannya. Apa rinciannya? Yang pertama khusus memberi makan kepada orang miskin. Itu seberapa banyak? 10 orang fakir miskin. Ukuran, takarannya. Satu orangnya 1,5 kilogram. 1,5 kilogram. Sesuai bahan makanan pokok yang ada di negeri itu. Negeri kita bahan makanan pokok nasional beras. Sekalipun orang Madura makan jagung, orang Maluku makan sagu misalnya, maka bahan makanan pokok nasional nasi, beras. Maka 1,5 kilogram dan boleh ditambah dengan lauk pauk. Berarti Ustadz ini setiap orang dikasih 1,5 kilo. Iya. Bolehkah 15 kilo, 1,5 kali 10, 15 kilo saya berikan ke 1 orang? Nah boleh. Kata para ulama, masing-masing 1,5 kilo. Boleh enggak Ustadz? 1,5 kilo, ini kan katanya beras lagi mahal-mahalnya, lagi naik, lagi tinggi, katanya. Karena saya mendengar di beberapa radio swasta, katanya beras ada kenaikan. Bagaimana kalau saya ganti dengan uang? Apakah boleh? Tidak diperbolehkan. Karena bahasa ayat Qur'annya bahan makanan pokok yang biasa kita berikan kepada keluarga kita. Boleh. Ini seperti ini. Adapun diganti dengan uang, maka ini tidak diperbolehkan. Baik. Itu kalau makanan. Bagaimana dengan pakaian? Boleh enggak 10 pakaian kita berikan kepada 1 orang miskin? Enggak boleh. Setiap orang 1 pakaian. Berarti 10 pakaian untuk 10 orang miskin. Boleh. Yang seperti ini. Adapun terkait yang nomor 3, memerdekakan budak. Jika di negeri itu tidak ada perbudakan, maka dalam hal ini kita mengambil opsi yang lain sesuai kemampuan kita. Yang keempat, puasa 3 hari. Apakah harus urut? Enggak. Yang penting niatnya adalah membayar kafarat sumpah. Nah, sebagian ulama mengatakan urut, berurutan. Sebagian ulama mengatakan sesuai dengan kemampuannya. Yang penting membayar 3 hari puasa. Berarti hukumnya wajib. Ya, termasuk puasa wajib ini. Selain puasa Ramadan, ada puasa yang hukumnya wajib, yaitu puasa membayar denda atau kafarat. Baik. Bapak Ibu sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Boleh enggak puasa membayar kafarat itu niatnya digabung dengan Senin Kamis? Senin Kamis Senin. Senin Kamis Senin. Atau digabung dengan puasa Daud. Sehari puasa, sehari tidak. Jawabannya tidak diperbolehkan. Karena puasa membayar kafarat denda ini hukumnya wajib. Sedangkan Senin Kamis hukumnya sunnah. Baik. Tidak boleh adanya penggabungan niat. Karena beda hukum. Baik. Bapak Ibu sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Ini dalil pertama. Al-Ma'idah ayat 89. Nanti akan saya jelaskan tentang nadar. Apa benar nadar itu kafaratnya sama dengan sumpah? Kan ada orang itu bernadar, jika nanti saya sembuh dari sakit, maka saya akan bersedekah. Jika nanti anak saya lulus ujian dengan nilai yang memuaskan, maka saya akan menyantuni anak yatim. Ternyata tidak dia lakukan. Apakah benar dia juga harus membayar denda? Dan apakah benar dendanya seperti denda sumpah? Nanti insya Allah penjelasannya. Ini dalilnya dulu. Dalilnya dulu. Nomor 1 Al-Ma'idah 89. Dalil yang kedua. Sumpah palsu. Bersumpah atas nama selain Allah. Termasuk dosa besar. Mungkin Bapak Ibu sebelum kita masuk yang kedua, Bapak Ibu mungkin dalam hati bertanya, Ustadz, kalau kita dengarkan tadi Al-Ma'idah ayat 89, di mana ada kata-kata orang yang bersumpah palsu atau sumpah atas nama selain Allah itu termasuk dosa besar. Lawang yang tadi kami dengarkan cuman membayar kafarat.
Bapak Ibu jangan lupa ya, materi kita di awal-awal kajian di Masjid Namirah, Muqaddimah Kitab Al-Kabair. Apa kata para alim ulama? Sebuah dosa masuk kategori dosa besar minimal syaratnya 3. Saya ulang, sebuah dosa dikategorikan dosa besar syaratnya 3. Yang pertama adalah setiap dosa yang Allah dan Rasulnya sendiri yang mengatakan itu dosa besar. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Ala unabbiukum bi akbaril kabair." Maukah kalian aku beritahukan dosa besar yang paling besar? Berarti Nabi sendiri yang mengatakan itu dosa besar. Nah, itu masuk kategori ya. Baik, kita lewati aja. Yang nomor 2, dosa itu masuk kategori dosa besar. Syaratnya adalah apabila pelaku dosa tersebut mendapatkan ancaman laknat, murka, mendapatkan ancaman kutukan. Jadi panjenengan kalau membaca ayat Al-Quran atau hadis-hadis Nabi, dikit-dikit ujung-ujungnya itu laknat, itu dosa besar. Contoh banyak. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat orang yang mentatu dan yang minta ditatu. Rasulullah SAW melaknat wanita yang mencukur bulu alisnya. Rasulullah SAW melaknat orang yang menyuap dan yang menerima suap. Berarti suap menyuap dosa besar, tato dosa besar, ya, mencukur bulu alis dosa besar. Rasulullah SAW melaknat laki-laki yang menyerupai wanita, wanita yang menyerupai laki-laki, menjadi banci atau menjadi tomboy. Maka ini ancamannya laknat, kutukan, dosa besar. Rasulullah SAW melaknat 10 orang terkait khomer. Pembuatnya berarti pabriknya, yang mengantarkannya berarti kurirnya, yang menuangkannya berarti bartendernya, termasuk yang memesannya, semuanya 10 orang, 10 orang. Ya, berarti yang terkait khomer semuanya dosa besar. Jadi setiap dosa yang pelakunya mendapat ancaman kutukan. Lah yang berikutnya adalah ini yang ketiga, itu tadi yang kedua. Yang ketiga, dosa itu masuk kategori dosa besar apabila si pelaku dosa tersebut mendapatkan ancaman denda, kafarat, mendapatkan ancaman-ancaman hukuman di dalam Islam, rajam, kisos, pokoknya setiap dosa ujung-ujungnya dirajam, dikisos, atau denda, atau kafarat, wajib membayar denda. Itu dosa besar, Bapak Ibu. Lah termasuk yang tadi kita baca, sumpah palsu, bersumpah atas nama selain Allah, ternyata termasuk dosa besar karena ada kafarat atau dendanya. Wallahu a'lam wa bishawab. Sekarang masuk dalil nomor 2. Karena dari tadi belum kami sebutkan ya. Yang kedua sekarang. Dalil kedua. Hadis. Saya bacakan saja. Dalil yang kedua adalah hadis riwayatnya riwayat Al-Hakim. Dalam kitab Sahih Targhib wa Tarhib. Jilid 5. Saya bacakan aja. Nomornya 2952. Baik, 2952 dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, pendek hadisnya, kita perhatikan baik-baik sabda Nabi, kullu yaminin yuhlafu biha dunallahi syirkun. Tuh, jelas sekali. Semua sumpah, kata Nabi, semua sumpah yang digunakan dalam bersumpah selain Allah itu adalah syirik. Jadi ketika dia bersumpah tidak menyebut nama Allah, itu syirik. Panjenengan kan tahu, yang namanya syirik ini dosa yang gak ada ampunannya, Bapak Ibu sekalian. Ya, oleh karena itu ini termasuk dosa besar. Ya, larangan bersumpah dengan nama selain Allah itu termasuk syirik.
Kalau kita lihat di masyarakat kita, saya seringkali mendengarkan sumpah-sumpah tidak menyebut nama Allah. Oh, banyak Bapak Ibu sekalian. Contoh. Ini sekalian sedikit saya singgung dikit ya. Mestinya ini di penjelasan. Nggak apa-apa. Supaya panjenengan punya gambaran. Kayak apa sih bersumpah dengan nama selain Allah. Sumpah saya tidak melakukan itu Pak. Aku wani metu Islam Pak. Wani metu Islam. Kafir gak diakoni umat Muhammad aku. Na'udzubillah min dzalik. Ada sumpah itu yang seperti ini ada. Itu ada. Oleh karena itu maka hati-hati. Ya, jangan bersumpah dengan nama selain Allah Azza wa Jalla. Maka kata Nabi, syirik. Syiriknya itu dilihat dari sisi apa? Sabar, nanti penjelasannya. Kenapa kok masuk kategori syirik? Nanti saya jelaskan. Sekarang dalil nomor 3. Di kitab yang sama. Sahih Targhib wa Tarhib. Riwayatnya Abu Dawud dan Ibnu Majah. Nomornya beda tapi. Sahih Targhib wa Tarhib nomor 2955. 2955. Saya bacakan ya. Kita dengarkan. Dari sahabat Buraidah radhiyallahu an, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau telah bersabda, "Man halafa qala inni bari'un minal Islam." Na'udzubillah waliyadzubillah min hadzal kalam. Kita dengarkan ya. Inni bari'un minal Islam. Fa in kana kadziban fahuwa kama qala wa in kana shadiqan falan yarji'a ilal Islam saliman. Na'udzubillah. Apa artinya? Barang siapa bersumpah, kata Nabi, siapa yang bersumpah dengan mengatakan aku berlepas diri dari Islam, ya seperti tadi yang saya contohkan. Aku wani sumpah metu Islam. Ya, kafir. Wis aku wani gak diakoni umat Nabi Muhammad. Allah. Itu kata Nabi, siapa yang bersumpah aku berlepas diri dari Islam, kata Nabi, jika dia berdusta, bojok, bohong, maka dia seperti apa yang dia nyatakan tadi, keluar Islam. Kalau dusta itu, bojok. Dan ternyata dia jujur, tapi sumpahnya bukan pakai nama Allah. Enggak demi Allah, tidak billahi. Pokoknya tidak menyebut nama Allah. Tetapi selain nama Allah. Aku keluar Islam. Tapi jujur. Maka dia tidak akan kembali ke dalam Islam. Dalam keadaan selamat. Muka belakang tetap kena. Bohong, keluar Islam. Sesuai sumpahnya. Benar, jujur. Tapi sumpahnya selain nama Allah. Maka dia tidak akan kembali kepada agama Islam, nggak akan balik kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, dalam keadaan selamat. Na'udzubillah min dzalik. Ya, ini katanya para ulama maksudnya ketika nanti sakaratul maut, susah mengucapkan tauhidnya, susah. Dia nggak akan selamat karena sumpahnya. Makanya hati-hati, jangan dikit-dikit kita bersumpah. Ya, jangan dikit-dikit kita bersumpah, apalagi bersumpahnya dengan menyebut selain nama Allah. Baik. Sekarang dalil nomor 4, tinggal satu lagi kita masuk ke penjelasan. Dalil yang keempat adalah riwayat Abu Dawud. Riwayat Abu Dawud dalam kitab Sunan Abu Dawud, nomornya 3248. Abu Dawud 3248. Saya bacakan. Bersumber dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an. Ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, la tahlifu bi'abaikum wala bi ummahatikum wala bil andadi wala tahlifu illa billahi wala tahlifu billahi illa wa antum sadiqun. Apa kata Nabi?
Nabi SAW bersabda, janganlah kalian bersumpah dengan memakai nama bapak-bapak kalian. Nggak boleh. Demi bapakku. Nggak boleh. Nggak boleh. Janganlah kalian bersumpah dengan nama ibu-ibu kalian. Demi ibuku. Nggak boleh. Ya. Terus kata Nabi, serta janganlah kalian bersumpah dengan sekutu-sekutu selain Allah. Nah, banyak menyebut nama-nama selain nama Allah Azza wa Jalla. Terus kemudian kata Nabi, dan janganlah kalian bersumpah kecuali dengan menyebut nama Allah. Terakhir, serta janganlah kalian bersumpah dengan nama Allah kecuali jujur. Jangan dusta. Jangan demi Allah tapi bujuk. Demi Allah tapi bujuk. Terutama pedagang biasanya ya, pedagang. Demi Allah Pak, ini barang top, saya nggak mungkin jual ini kepada panjenengan. Ini barang kelas nomor 1. Anda punya barang ini istimewa, karena wong duwe Pak. Ini paling top. Demi Allah tak jamin. Padahal bohong. Barang itu KW. Jadi dengan nama Allah tapi bohong. Itu katanya Nabi, jangan bersumpah dengan menyebut nama Allah tapi dusta. Itu pelecehan Bapak Ibu sekalian. Melecehkan nama Allah Azza wa Jalla. Oh, ya, hati-hati. Sekarang kita lanjutkan yang nomor 5. Dalil yang terakhir. Yang kelima. Yang kelima adalah hadis riwayat Muslim. Nomornya 1648, riwayat Muslim. Kita dengarkan. Di mana bersumber dari sahabat Abdurrahman bin Samurah radhiyallahu an. Ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tahlifu bitawaghi wala bi'abaikum." Artinya, janganlah kalian bersumpah dengan menyebut nama-nama berhala alias tauhid. Nggak boleh. Bersumpah pakai nama-nama berhala. Dan janganlah kalian bersumpah dengan menyebut nama bapak-bapak kalian. Saya yakin bapak ibu yang rajin ngaji, rajin taklim, mungkin pernah mendengar ada hadis Nabi. Nabi itu pernah mengucapkan, demi bapakku. Itu pernah. Demi bapakku, demi bapakku. Dia sebutkan demi bapakku. Nabi SAW mengatakan demi bapakku. Lah itu gimana Ustaz? Katanya nggak boleh. Kata para alim ulama, ini terjadi sebelum adanya larangan. Itu terjadi Nabi ucapkan sebelum adanya larangan. Begitu turun larangan, maka Nabi SAW tidak pernah mengucapkan itu lagi. Kecuali dengan mengucapkan nama Allah Azza wa Jalla. Baik, sekarang penjelasannya. Nah, penjelasannya. Di antara penjelasannya dari 5 dalil tadi Pak. 1, penjelasannya nih. Iya, Pak, Bu, mohon maaf. Yang namanya sumpah. Orang itu bersumpah untuk menguatkan objek. Menguatkan suatu objek pembicaraan. Untuk memperkuat apa yang dia sampaikan. Itu sumpah. Dan di dalam Islam, sumpah itu boleh dengan menggunakan huruf-huruf sumpah. Seperti ba. Diawali dengan huruf ba. Boleh diawali dengan huruf waw. Boleh diawali dengan huruf ta. Kalau ba, billahi. Kalau waw, wallahi. Kalau ta, tallahi. Boleh. Wallahi. Boleh. Billahi. Tallahi. Boleh. Selain itu, nggak boleh. Ya, seperti itu ya. Yang artinya sama. Wallahi, billahi, tallahi. Itu artinya satu. Demi Allah. Demi Allah. Ini nomor 1. Nomor 1 ya. Dan Bapak Ibu harus tahu bahwasannya orang itu kalau bersumpah pakai nama Allah, wallahi, berarti dia mengagungkan apa yang dia ucapkan. Wallahi berarti dia mengagungkan Allah. Makanya kenapa Nabi mengatakan bersumpah dengan nama selain Allah itu termasuk syirik. Maka dia
menguatkan pembicaraannya dengan mengagungkan yang dia sebut. Jadi kalau dia mengatakan bahwasanya demi bapakku, ya syirik. Karena dia mengagungkan ayahnya melebihi dari semua yang ada. Makanya nggak boleh. Yang harus kita agungkan hanya satu. Allah tabaraka wa ta'ala. Allah Rabbul Izzati wal Jalalah. Oleh karena itu nggak boleh demi Ka'bah, demi Jibril, demi Rasulullah. Ya, saya sumpah demi Rasulullah. Nggak boleh. Nggak boleh. Yang harus kita agungkan cuma satu. Dalam penguatan apa yang kita bicarakan. Yaitu demi Allah. Wallahi. Bisa difahami sampai di sini Bapak Ibu ya. Insya Allah bisa difahami mudah-mudahan ya. Baik, itu nomor satu. Yang nomor dua. Yang nomor dua adalah pelajaran yang bisa kita ambil. Penjelasan yang bisa kita ambil adalah. Bersumpah dengan menyebut nama Allah. Untuk suatu kebohongan itu termasuk dosa besar. Dia menyebut nama Allah tapi bohong. Ya. Nah, sudah. Oleh karena itu maka kalau bersumpah pakai nama Allah yang jujur, jangan bohong. Kalau bohong dosa besar. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Kita lanjutkan sekarang penjelasan yang nomor berapa ini Bapak Ibu sekalian? 3. Yang nomor 3 ya. Kalau nggak salah, ya, yang nomor 3, penjelasan nomor 3, ya. Adapun sumpah Allah terhadap makhluk-makhluknya boleh. Bapak Ibu kalau baca Al-Quran, nih kita tunjukkan ya, bertubi-tubi di dalam Al-Quran, Allah itu bersumpah, ya sumpah yang Allah lakukan itu dengan menyebut nama makhluknya. Contohnya, Allah berfirman di Quran surat nomor 89. Kita lihat. Ya. Wal fajr. Demi waktu subuh. Loh. Ya. Ini kan waktu subuh. Yang Allah tetapkan makhluknya Allah. Ya. Walayalin asyr. Demi malam yang 10. Terus. Wasyaf'i wal watar. Demi yang genap dan yang ganjil. Terakhir. Walaili idza yasr. Demi malam apabila berlalu. Demi. Ini kan sumpah. Boleh Ustaz? Boleh. Hak prerogatif Allah Azza wa Jalla. Contoh lagi. Surat Al-Balad. Ayatnya ayat 1. La uqsimu bihadzal balad. Aku bersumpah kata Allah. Dengan negeri ini yaitu Mekah. Allah bersumpah dengan negeri Mekah. Boleh Ustaz? Boleh. Haknya Allah. Jangan bertanya apa yang Allah perbuat. Tetapi justru Allah akan bertanya atas apa yang kalian perbuat. Itu surat Al-Anbiya. Nanti bisa dicek sendiri ya. Surat nomor 21 Al-Anbiya ayat 23. Surat 21 ayat 3. Jangan bertanya apa yang Allah perbuat. Justru kalianlah yang akan ditanya oleh Allah atas apa yang kalian perbuat. Makanya kalau ada orang yang suka mempertanyakan semua yang Allah perbuat. Ustadz, kenapa Ustadz ya Allah itu menciptakan babi Ustadz? Ya diciptakan tapi tidak bisa dimakan. Katanya bumi ini diciptakan untuk manusia. Semuanya untuk hamba-hambanya. Berarti Allah itu menciptakan sesuatu gak ada manfaat. Buat apa diciptakan? Ganja diciptakan tapi tidak boleh dikonsumsi. Babi gak boleh dikonsumsi. Katanya dunia semuanya untuk manusia. Ya, ngapain Allah menciptakan? Ya, terus ada lagi yang tanya, Ustadz, kenapa subuh itu kok 2 rakaat Ustadz? Kenapa kok enggak 4 rakaat? Ya, lah waktunya itu lama. Kenapa maghrib itu kok 3? Mbok ya 1 gitu loh. Kan sama-sama ganjil. 1 ganjil, 3 rakaat juga ganjil. Kenapa kok enggak 1 rakaat? Kalau Bapak Ibu dihadapkan orang seperti ini, gampang jawabannya. Anda jawab saja seperti yang tadi saya sampaikan. Al-Anbiya ayat 23. Jangan bertanya apa yang Allah perbuat. Tetapi justru Allah akan bertanya apa yang kalian perbuat. Hak prerogatif Allah. Haknya Allah Azza wa Jalla. Ustadz, ngapain Allah menciptakan iblis? Akhirnya kemudian orang banyak masuk neraka. Coba ndak ada iblis, ndak ada setan. Nggak mungkin orang itu masuk neraka. Semuanya masuk surga. Kan gara-gara setan manusia itu dijerumuskan. Yaitu kemudian
ke dalam neraka. Ayatnya kan tadi kita dengarkan Bapak Ibu. Imam sholat isya kita tadi. Imam sholat isya kita tadi. Terutama rakaat kedua kan. Beliau akan membacakan bahwasannya syaitan itu suka menyuruh kalian berbuat maksiat. Mencegah berbuat ma'ruf yang baik. Yang baik dicegah. Yang maksiat mungkar malah disuruh. Kan kalau tidak ada setan kan aman. Ya, seperti itu. Maka jangan bertanya apa yang Allah perbuat. Tugas kita sami'na wa ata'na. Selesai. Ya, baik kita lanjutkan. Terus lagi Allah berfirman bertubi-tubi di surat Asy-Syam. Insyaallah panjenengan hafal semua. Ini karena masuk kategori juz 30 ya. Allah Ta'ala berfirman di surat Asy-Syam ayat 1 sampai ayat 7. Wasyamsi waduhaha. Demi matahari. Loh, ciptaannya Allah. Demi matahari dan sinarnya pada pagi hari. Wal qamari idza talaha. Ya, demi bulan apabila mengiringinya. Wan nahari idza jallaha. Demi siang apabila menampakkannya. Wal laili idza yaghshaha. Demi malam apabila menutupinya gelap gulita. Was samai wa ma banaha. Demi langit serta pembinaannya yang menakjubkan. Ayat 6. Wal ardi wa ma tohaha. Demi bulan, demi bumi serta penghamparannya. Wa nafsi wa ma sawaha. Demi jiwa serta penyempurnaan ciptaannya. Boleh ini? Boleh. Tidak apa-apa. Kenapa? Karena haknya Allah Azza wa Jalla. Ya seperti itu. Apalagi surat berikutnya Al-Lail. Wal-laili idza yaghsha. Demi malam apabila menutupi cahaya siang. Wan nahari idza tajalla. Demi siang apabila terang benderang. Ya, seperti itu. Apalagi surat Ad-Duha. Gimana Ad-Duha? Wad-duha. Terus wal-laili idza saja. Demi waktu duha. Demi malam apabila telah sunyi. Loh, terus surat berikutnya. Surat kalau nggak salah Al-Adiyat. Surat Al-Adiyat. Wal adiyati dhabha. Demi kuda perang yang berlari kencang terengah-engah. Lu pakai nama makhluknya, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Ini sumpah ya yang Allah lakukan dengan menyebut nama makhluknya. Boleh, hak prerogatif Allah Azza wa Jalla. Dan ini bahkan menunjukkan tentang kesempurnaan keagungan Allah Azza wa Jalla. Baik. Sekarang kita lanjutkan pelajaran penjelasan yang nomor 4 kalau nggak salah ini ya. Yang keempat, yang nomor 4. Nah ini, yang nomor 4. Bapak Ibu sekalian. Nah ini harus kami sampaikan ya. Harus kami sampaikan. Mohon maaf sebelumnya. Ya mohon maaf ini. Yang nomor 4 adalah ternyata ada kesirikan Bapak Ibu. Ada bentuk sirik di dalam sumpah pramuka. Tri Satya. Ada. Berbau sirik. Bapak Ibu yang dulu masih pernah ikut pramuka. Itu kan ada sumpah. Sumpah pramuka Tri Satya. Begini bunyinya. Begini bunyinya. Demi kehormatanku. Nah ini selain nama Allah ini. Ya, demi kehormatanku, aku berjanji akan bersungguh-sungguh. 1. Menjalankan kewajibanku terhadap Tuhan yang Maha Esa, bangsa dan negara kesatuan Republik Indonesia, dan menjalankan Pancasila. Diawali dengan demi kehormatanku. Nah, boleh. Hati-hati. Hati-hati ya. 2. Menolong sesama hidup dan mempersiapkan diri membangun masyarakat. 3. Menepati dasar dharma, ketentuan moral. Nah, kan isinya 3. Sumpah pramuka Tri Satya, namanya aja Tri Satya. Demi kehormatanku, nggak boleh, ya. Apalagi kalau misalnya dengan ucapan-ucapan yang lain. Demi cintaku padamu. Itu serek gini, hati-hati, ya, hati-hati, nggak sadar, ya, demi cintaku, nah, nggak boleh, hati-hati, ya. Maka sebut saja atas nama Allah Azza wa Jalla, ya. Baik. Sekarang yang kelima,
Demi bapakku nggak boleh, demi ibuku, demi cintaku, iya. Dan nggak boleh. Yang kelima, penjelasan. Barang siapa yang sudah terlanjur ini, sudah pernah mengucapkan, sudah terlanjur bersumpah dengan selain Allah. Ya. Sebab ada yang kayak begini ada. Saya dengarkan ada masih tetangga yang dia bersumpah itu dengan mengatakan, temenan aku gak bojok, wis aku wani, aku sumpah wis motoku kicer. Allah. Wis aku sumpah, wis aku ketabrak. Astagfirullahaladzim. Jadi sumpahnya tidak menyebut nama Allah. Hati-hati. Gak diakui umatnya Muhammad, kafir sudah, dan seterusnya. Naudzubillah. Siapa yang sudah terlanjur, ternyata ada cara tobatnya Bapak Ibu. Apa tobatnya? Sudah terlanjur ini ya. Maka yang pertama, kafarah dendanya. Sudah terlanjur sumpahnya selain nama Allah. Sumpahnya selain nama Allah. Maka cara bayar atau tobatnya adalah, satu, segera mengucapkan La ilaha illallah, kalimat tauhid. Segera ucapkan La ilaha illallah, supaya tidak keluar dari Islam. Tauhid, La ilaha illallah. Terus meludah ke arah kiri 3 kali. Meludah. Hanya sekedar meludah, nggak pakai kek, nggak pakai. Ya, sebab kalau di samping ada orang, kasihan orang itu. Ya, baik. Jadi meludah ke arah kiri 3 kali. Kiri bawah. Gitu aja, 3 kali. Jadi yang pertama tadi apa? Mengucapkan apa? La ilaha illallah. Ini ada dalilnya. Sebentar lagi saya bacakan. Yang pertama mengucapkan la ilaha illallah. Yang kedua meludah ke arah kiri 3 kali. Kemudian mengucapkan ta'awud. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. 1 kali. 1 kali. Urut dari awal dulu. La ilaha illallah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Terakhir nomor 4, jangan diulangi kembali. Taubat nasuha. Dalilnya di mana? Dalil 4-4-nya ini. La ilaha illallah. Lalu kemudian setelah itu meludah ke arah kiri 3 kali. Lalu baca ta'awud dan berjanji tidak mengulangi kembali. Dalilnya adalah disebutkan di dalam riwayat Ahmad dan Daruqutni. Bahkan juga disebutkan di dalam riwayat Ibnu Majah. Baik, kita lihat Ibnu Majah. Nomornya 2097. Jilid yang kedua. 2097. Ini nomor asli ya. Yang kami sampaikan ini semuanya nomor asli. Nah ini. Saya bacakan langsung artinya. Dari Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, dia berkata, ya, aku telah bersumpah. Oh maaf sebentar. Yaitu dari Mus'ab bin Sa'id. Dari dari Mus'ab bin Sa'ad. Dari Sa'ad ia berkata, aku telah bersumpah dengan nama Lata dan Uzza. Aku telah bersumpah dengan nama Lata dan Uzza, berhala kafir Quraisy. Lata Uzza. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepadaku. Beliau berkata kepadaku. Apa kata Nabi? Saya bacakan langsung. Ucapkanlah. 1. Tidak ada ilah yang berhak diibadai dengan benar kecuali Allah. La ilaha illallah. Terus tiupkan ke sebelah kirimu 3 kali. Meludah. Meniup ke sebelah kiri 3 kali. Atau meludah ke arah kiri 3 kali. Terus berlindung dari godaan syaitan. Berlindung. Nomor 3. Nomor 4. Serta jangan kamu ulangi kembali. Oh jelas sekali. Ibnu Majah nomor 2097. Jadi itulah kafarat dendanya. Cara tobatnya. Berarti nggak pakai puasa Ustadz ya. Jadi yang kata para alim ulama. Bahwasannya maka yang dengan puasa ini adalah sumpah-sumpah yang tidak ia tepati. Dia bersumpah berjanji untuk melakukan sesuatu. Demi Allah saya akan datang. Ternyata dia nggak datang. Lah itu baru pilihannya. Ngasih makan, ngasih pakaian, atau membebaskan budak, atau tadi puasa 3 hari. Tetapi yang dimaksud di sini adalah sumpah yang dia bersumpahnya tidak menyebut nama Allah. Lah ini cara tobatnya demikian. Baik. Yang nomor 6. Ya nomor 6. Lah ini yang kadang-kadang
Kadang-kadang kalau orang itu mendengar ini dimanfaatkan. Tapi mau tidak mau harus saya sampaikan. Karena ini ilmu. Nggak mungkin saya menutup-nutupi ilmu. Apa yang keenam? Pelajaran yang keenam. Kalau tidak salah ini yang keenam. 6 atau 7 ya. Baik, Bapak Ibu mungkin ada yang mencatat. Tolong saya diingatkan. Berikutnya yang keenam adalah barang siapa yang diucapkan padanya sumpah dengan menyebut nama Allah, hendaklah ia rela, ridho menerimanya. Contoh, ada seorang pengemis. Pak, saya minta uangnya Pak, saya butuh Pak, untuk berobat ibu saya Pak. Demi Allah Pak, saya butuh Pak, untuk bayar rumah sakit ibu saya. Tidak ada yang bisa nolong Pak, minta tolong demi Allah saya butuh. Seharian saya tidak makan demi Allah. Itu katanya Nabi SAW. Beri. Karena dia sudah menyebut nama Allah. Bapak Ibu tahu dosanya kalau nggak kita kasih. Karena dia sudah menyebut nama Allah. Kalau kita nggak ngasih, maka kata Nabi SAW, berarti kita telah menghina Allah Azza wa Jalla. Kasih semampu kita tapi. Sebab ada orang kayak begini ada. Saya pernah parkir di daerah Surabaya Utara. Saya nggak sebut nama kotanya ya. Yang jelas Surabaya Utara. Begitu parkir langsung datang. Ya, baru turun dari mobil. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Pak Ustadz minta tolong Pak Ustadz, ini orang tua saya ini off nama Pak Ustadz. Off nama di mana? Orang tua Anda. Rumah sakit Al-Irsyad Pak Ustadz. Oh iya. Ini loh Pak Ustadz resepnya. Itu tak bocor. Resepnya setahun yang lalu. Resepnya setahun yang lalu. Buat bayar ini Pak Ustadz, ini tagihannya. Demi Allah saya butuh Pak Ustadz. Satunya lagi datang, anak kecil. Demi Allah saya belum makan mulai pagi. Ya sudah gini aja. Gini aja sudah. Ya saya beri semampunya. Yang anak kecil, kamu ikut saya. Nah di situ kan banyak warung depot sudah. Bu tolong anak ini. Ternyata nggak dimakan. Oh dia mintanya uang. Jadi nggak dimakan, dibola balik nasi itu. Kamu bohong kan? Kamu bilang demi Allah, katanya belum makan seharian, padahal kamu sebenarnya sudah kenyang. Yang kamu minta ini kan bukan kamu butuh makan atau butuh uang? Ya, akhirnya ngaku. Betul-betul ini sesuai apa enggak? Ya. Ya, dia bilangnya apa ini demi Allah. Kasih, Pak. Jangan sampai enggak dikasih. Karena orang kalau sudah mengatakan demi Allah, kita harus ridho, rela. Sebab jika tidak, nanti saya bacakan dalilnya. Termasuk misalnya suami istri. Seorang suami berkata kepada istrinya, kamu dari mana? Dari mana? Teman tak? Demi Allah mas, aku ini dari sana. Selesai. Jangan ribut, selesai. Sebab dia sudah menyebut nama Allah. Serahkan semuanya kepada Allah. Jangan kemudian dicari-cari. Jangan. Karena dia sudah menyebut nama Allah. Istri tanya ke suami. Mas, aku kok katanya temanku kamu ini jalan sama perempuan lain mas. Iya. Terus ada yang ngomong kamu ini nikah lagi mas. Iya. Kamu ini jarane punya istri lagi. Iya. Cari sopo. Temenan sing jujur. Ya, kamu ini punya istri lagi apa? Demi Allah. Demi Allah. Maka istri nggak usah ngecek HP suami, nggak usah ya. Apalagi nunggu tidurnya suami karena HP-nya ini finger bukanya pakai ini. Jari ya. Nunggu suami tidur baru diginikan. Nah, gini ya, baru gerilya. Nggak perlu. Ya, istri nggak boleh ngecek HP suami. Ya, kalau suami ngecek HP istri, wajib. Harus. Istri nggak boleh ngecek HP suami. Nggak boleh melakukan memata-matai. Nggak boleh. Ya, baik kita lanjutkan. Baik, itu ada materi tersendiri itu. Insya Allah bukan malam ini. Insya Allah lain waktu. Mana dalilnya? Ibnu Majah. Nomornya 2102. Ibnu Majah nomor 2102. 2102. Kita dengarkan. Bahwasanya ini nomor asli ya, di nomor aslinya. Bersumber dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Dia berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, saya langsung artikan. Isa bin Maryam melihat seorang laki-laki mencuri. Isa putra Maryam melihat laki-laki mencuri. Ia pun berkata kepada laki-laki itu, apakah engkau mencuri? Laki-laki tersebut menjawab,
tidak, demi zat yang tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Allah. Pakai ya, sumpahnya itu adalah dengan mengucapkan yaitu la walladzi la ilaha illahu, tidak, demi zat yang tidak ada ilah, tidak ada Tuhan yang berhak diibadahi kecuali Allah Azza wa Jalla. Berarti menyebut nama Allah ini sumpahnya. Ya. Lalu Isa berkata, aku beriman dengan Allah dan mendustai penglihatanku. Aku beriman kepada Allah, berarti mataku yang dusta. Pada lihat dengan mata telanjang. Dia yang nyuri. Ditanya, apakah kau mencuri? Demi Allah, wallahi enggak. Saya enggak nyuri. Berarti mataku yang salah. Berarti. Ini hati-hati Ustaz, dalil ini Ustaz. Ya, ini disalahgunakan. Seperti itu. Kalau orang sudah mengatakan wallahi, menyebut nama Allah, kita harus ridha. Kita harus rela. Ya, urusan nanti di akhirat urusannya dia sama Allah Azza wa Jalla. Ya, bahkan disebutkan seorang peminta-minta dalam riwayat yang lain yang dia menyebut nama Allah, maka berikan, kata Nabi dalam riwayat Abu Dawud, jika tidak maka kita termasuk orang yang menghina Allah Azza wa Jalla karena dia mintanya dengan memakai nama Allah meskipun bohong. Urusan dia nanti di akhirat dengan Allah Azza wa Jalla. Oleh karena itu maka ini yang nomor 6 atau yang nomor 7 ya. Insya Allah. Baik, sekarang kita lanjutkan yang berikutnya. Yang berikutnya. Nomor berapa ini berarti? Nomor 7 apa 8? Ya. Baik, anggap saja nomor 7 ya. Anggap saja. Atau 8. Perbedaan sumpah dengan nazar. Beda. Apa bedanya sumpah dengan nazar? Beda. Sumpah itu kalau nazar itu ditujukan untuk beribadah kepada Allah. Nazar itu ditujukan untuk beribadah kepada Allah. Sedangkan kalau sumpah tujuannya untuk memantapkan atau menguatkan apa yang dia ucapkan. Kalau nazar itu contohnya, saya bernazar, kalau saya tahun ini saya berangkat umroh, kalau saya sembuh saya akan berangkat umroh. Saya nazar, kalau saya narik arisan, maka saya akan menyantuni anak yatim. Jadi nazar itu ditujukan untuk beribadah kepada Allah. Lah nazar seperti ini wajib dipenuhi, wajib dipenuhi. Kecuali nazar maksiat, maaf ini, nazar maksiat. Contohnya nazar maksiat, nazar mungkar, maksiat. Sebagaimana nazar para pendemo. Lihat para pendemo. Jika tuntutan kami tidak dipenuhi, maka kami akan mogok makan. Nazar ini. Nazar maksiat. Nggak boleh. Bahkan pernah terjadi di negeri kita. Jika tuntutan kami, waktu rami-raminya waktu itu negeri kita, maka kami akan membakar. Maka dia nyiramkan gas di badannya, terus dibakar kan, bunuh diri. Waktu itu kan kejadian. Lah ini nazar maksiat. Termasuk para pelajar SMU yang lulus, itu ada yang nadarnya maksiat. Jika nanti kami lulus, maka kami akan pesta miras. Nadar maksiat, nggak boleh dipenuhi, haram, haram. Adapun kalau nadar ibadah, jika nanti aku begini, aku akan menyantuni yatim, sodako, aku akan puasa. Meskipun itu baik, artinya harus dipenuhi, maka kata para ulama dihindari saja. Masa beribadah harus memberikan syarat? Orang itu kalau beribadah jangan memberikan syarat. Kalau saya nanti narik arisan, saya akan sodako. Nek narik. Lah kalau nggak narik, sodako. Masa mau ibadah harus ngasih syarat? Makanya orang yang suka nadar itu orang pelit, orang bakhil, orang kikir. Wong ibadah pakai syarat. Nah itu ya. Jika nanti saya sembuh dari sakit, maka saya akan ngasih makan 60 orang anak yatim. Kalau sembuh. Lah kalau tidak sembuh, berarti nggak ngasih makan dong sama anak yatim. Nggak boleh. Jadi artinya kalau beribadah jangan memberikan syarat. Sekalipun dalam hal ini kalau sudah terlanjur ya harus dipenuhi. Lah kalau misalnya nazarnya luput Ustaz, luput, dia tidak memenuhi, itu kafaratnya apa? Lah ini yang tadi saya janjikan di awal kajian. Ternyata katanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, kafaratnya sumpah
sama dengan kafaratnya nadar. Kafarat nadar sama dengan kafarat sumpah. Sebagaimana hadis riwayat Muslim di dalam Sahih Muslim nomornya 1645. Hadisnya pendek, bersumber dari Uqbah bin Amir radhiyallahu an. Dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kafaratun nadri kafaratul yamin. Kafaratnya nadar sama dengan kafaratnya sumpah. Berarti apa kafaratnya? Ngasih makan 10 orang fakir miskin. Tidak mampu ngasih pakaian 10 orang miskin. Atau membebaskan budak. Atau puasa 3 hari. Wallahu a'lam wa bishawab. Terakhir penutup, sebagai penutup adalah sumpah dengan Al-Quran hukumnya boleh. Karena Al-Quran itu kalamullah, bukan makhluk. Al-Quran itu kalamullah, boleh. Ya, misalnya bersumpah dengan memakai ayat-ayat Allah, boleh. Yang tidak boleh itu adalah Al-Quran diletakkan di atas kepalanya, dijadikan sumpah. Sebagaimana para pejabat, mohon maaf ini ya, kan Quran itu ditaruh di atas kepalanya. Ya, saya bersumpah, nggak boleh. Ya, seorang istri disumpah sama suaminya, kon gak bojo? Ya, wanita sumpah Quran kan? Ya, ayo Quran dipegang, cekelan Quran, pegangan Quran, nggak boleh. Boleh. Yang benar itu, ayo sebut nama Allah, demi Allah, boleh. Ya, demi yaitu ayat-ayat Allah Azza wa Jalla, boleh. Kalau demi Ka'bah Ustaz, nggak boleh, karena makhluk ciptaan Allah. Lah kalau misalnya begini, ya wallahi Rabbul Ka'bah, demi Allah pemilik Ka'bah, boleh. Karena memang Ka'bah itu yang punya Allah Azza wa Jalla. Wallahi Rabbul Ka'bah, demi Allah pemilik Ka'bah, boleh, boleh. Yang nggak boleh itu adalah menyebut makhluknya. Yang berhak menyebut itu adalah hanya Allah. Sebagaimana sumpah-sumpah Allah dalam Al-Quran. Wal asr, demi masa. Boleh. Allah soalnya. Hak prerogatif Allah Azza wa Jalla. Demikian apa yang bisa kami sampaikan. Semoga menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat. Insya Allah seperti biasa, materi ini akan kami share ke takmir Masjid Namira. Dan nanti bisa panjenengan minta kepada beliaunya. Itu saja, mudah-mudahan Allah Ta'ala menjadikan kita orang-orang yang istiqomah dalam melaksanakan perintah Allah dalam Al-Quran dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam sunnah-sunnahnya. Dan semoga Allah meridhoi semua amal ibadah kita. Kita tutup, wassallallahu ala nabiyyina wa ala alihi washabihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.